Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, keluarga AM santri Ponpes Gontor Ponorogo Jawa Timur yang meninggal diduga dianiaya mempermasalahkan surat kematian yang tidak menyebutkan adanya penganiayaan. Padahal saat kain kafan dibuka, pihak keluarga menemukan sejumlah luka lebam dan darah keluar dari tubuh korban. Ibu korban pun mengatakan bersedia berangkat ke Ponorogo jika polisi membutuhkan keterangannya. Dan kita akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga korban, Ibu Titis Rahmawati. Selamat sore, Bu Titis. Selamat sore, Mbak Fitri. Baik, Bu Titis, pada saat pihak pesantren mengantarkan jenazah almarhum ke pihak keluarga, bagaimana sebetulnya respon ataupun sikap dan pernyataan pihak pesantren pada saat itu? Jadi yang kami terima dari keterangan orang tua dari si almarhum Ibu Soima menceritakan kepada kami bahwa ketika pihak pesantren menyampaikan dengan mengantarkan mayat dari anaknya, bahwa anaknya itu pertama jatuh di kamar mandi pada pagi hari dengan kondisi karena memang awalnya habis melakukan kegiatan perkemahan itu kecapaian atau kelelahan sehingga ketika posisi akan ke dapur mungkin mengambil sesuatu dia terjatuh gitu. Begitu informasi yang kami dapatkan. Oke, betul pada saat itu pihak pesantren juga sempat menyerahkan keterangan surat kematian korban dari rumah sakit yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat sakit. Betul, dan itu saya terima juga dan saya lihat bahwa surat itu ada keterangan kematian dari dokter Mukhlas Hamidi. Dokter tersebut menerangkan bahwa penyebabnya meninggal adalah karena sakit. Oke. Lalu dari mana awalnya keluarga mengetahui bahwa penyebab kematian dari almarhum AM ini bukan karena sakit tapi karena ada dugaan penganiayaan? Jadi pada saat itu kan mungkin saya juga mendapat informasi dari orang tua bahwa sebelum terjadi perkemahan tersebut ada kegiatan perkemahan kan mereka sempat berkomunikasi by phone dengan ibunya. Nah di situ si almarhum sempat meminta dalam proses kegiatan tuh ada sejumlah dana yang diperlukan. Karena biasanya kalau hal-hal sesuatu terjadi pokoknya ada dana lah kira-kira seperti itu. Dan juga si almarhum ya sehat-sehat tidak ada keluhan apapun sehingga kalau dikatakan sakit ya mungkin dari ibu itu agak sedikit suatu kejanggalan begitu karena tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa anaknya itu kondisi sakit gitu. Terus juga dari kondisi mayat yang disampaikan, jenazah yang disampaikan tersebut ada ya seperti ada tetes darah mengalir gitu. Jadi ingin dibukalah kain kafan tersebut gitu. Oke, dan kemudian perubahan respon dari pihak pondok pesantren karena adanya kecurigaan yang disampaikan oleh pihak keluarga atau seperti apa, Bu Titis? Iya, memang ada kecurigaan itu disampaikan, bahkan sempat terjadi ada seperti perdebatan lah seperti itu. Kenapa istilahnya itu tidak boleh dibuka gitu. Akhirnya ya karena memaksa kami ingin melihat terakhir kali membuka dan di situ dibuka masih keluar jenazahnya masih keluar darah dan dari hidung, dari mulut dan dibuka dadanya itu saya ada fotonya juga ditunjukkan lebam-lebam yang cukup melebar hampir sedada yang di atas perut itu, aduh sudah lebam benar gitu dan kebetulan di belakang lehernya pun ada juga lebam-lebam seperti itu. Oke, pondok pesantren akhirnya kemudian mengakui ada dugaan penganiayaan, kemudian terduga pelaku juga sudah dikeluarkan dari pondok pesantren secara permanen. Bagaimana respon dari keluarga? Jadi karena kita baru tahunya kan dipublish kemarin gitu dari ada permohonan maaf dari perwakilan pesantren bahwa melakukan seperti itu. Kalau yang kemarin-kemarin kan tidak disebutkan ada didugaan penganiayaan dan pelakunya pun memang sudah dilakukan pemberhentian atau diberikan sanksi tidak disampaikan pada waktu penyerahan jenazah tersebut. Justru baru setelah publish itu barulah si pihak pesantren memberi penjelasan seperti itu. Oke, jeda waktunya berapa lama Bu dari kejadian dan kemudian pernyataan dari pihak pondok pesantren?
Ya, kalau kita lihat sih dari tanggal 22 kan meninggal gitu kan, terus jenazah disampaikan eh, ke tempat si orang tua pada tanggal 23 Agustus, berarti sehari setelah itu. Nah, sehari setelah itu baru mereka ada surat terbuka ya, kesepakatan dengan perwakilan karena ada perdebatan itulah si orang tua, si Ibu Soimah meminta agar dilakukan proses hukum karena dia melihat ada kejanggalan tersebut. Karena pada waktu itu si pihak pesantren itu bersikukuh masih dengan kondisi yang berdasarkan surat Oke. keterangan dokter itu yang bahwa penyebab kematian adalah karena sakit gitu. Oke, saat ini apakah kemudian dari pihak pondok pesantren sudah berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga, memohon maaf kepada pihak keluarga atau seperti apa? Sampai sekarang sih belum ada. Tapi cuman kita ada dihubungi berbagai pihak yang kita tidak tahu apakah memang diberi mandat oleh pesantren. Tapi ketika kita tanyakan apakah ini memang ada dari pihak pesantren melakukan ini, tapi dia tidak mau melakukan yang seperti itu gitu. Bahkan tadi saya sempat persililis karena saya merasa kasihan dengan klien saya yang selalu ibaratnya dipenuhi dengan WA yang mengaku-mengaku dari pihak pesantren, tapi ketika diminta statusnya tidak bisa memberi penjelasan, makanya saya suruh bahwa segala sesuatunya harus berhubungan dengan saya begitu. Oke, lalu bagaimana kemudian kelanjutan proses hukumnya di kepolisian? Kita sudah dihubungi by WA dari pihak Polres Ponorogo yang diwakili oleh Pak Nikolas yang mengaku kasat reskrim dari Polres. Nah, dia menyampaikan bahwa telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan menyatakan sudah olah TKP dan juga memohon kepada kita akan melakukan proses hukum. Nah, ketika itu saya tanyakan dasar hukum Polres melakukan proses hukum ini kan karena kita merasa belum ada laporan, karena kita masih dalam proses berduka dan masih bingung dan panik orang tua tersebut. Setelah viral oleh dari rekan sejawat kita Hotman Paris, baru kita menyusun tim. Nah, pada saat itu kita dari pihak eh, keluarga berusaha sudah bagaimana ini akan melakukan pelaporan. Makanya kita tanyakan kepada Kasat Reskrim dasar hukum tersebut. Kasat Reskrim mengatakan bahwa yang melaporkan itu adalah pondok pesantren begitu. Jadi saya melihat ini bukan LP temuan ya, LPA, berarti ada pelaporan resmi dari pondok pesantren, saya begitukan tadi. Oke, baik, kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini selanjutnya. Terima kasih Bu Titis Rahmawati telah berbincang bersama kami sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak.